Halo semuanya, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mendengarkan ini, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam juga. Oke, jadi kita dari kelompok 3 nih yang beranggotakan saya sendiri, Usi Trianggreni, dan ada beberapa rekan saya. Mungkin yang pertama ada Friska. Halo Friska, bisa say hello? Halo Usi, apa kabar Usi juga? Alhamdulillah, baik-baik. Friska sendiri gimana kabarnya? Baik juga kok. Alhamdulillah, oke. Mungkin boleh lanjut ke anggota yang kedua. Ada Mela atau Syifa Kamelia. Udah hadir belum nih kira-kira? Hadir. Gimana nih kabarnya Mela? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik ya. Oke, lanjut aja ke anggota yang ketiga. Ada Salwa. Hai Usi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik banget nih. Oke, alhamdulillah kalau baik banget ya. Lanjut aja ke peserta yang terakhir. Anggota kita itu ada Zahra Fahria. Gimana nih Zahra Fahria? Udah join belum? Udah terhubung nih Usi. Terdengar kan ya suaraku ya? Terdengar. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik juga sih. Semoga Usi dan yang semua yang mendengarkan ini juga kabarnya baik ya hari ini. Amin. Ya, oke, kira-kira kalian lagi sibuk apa sih? Biasalah Usi, kan sekarang lagi pekan UTS ya, tau lah ya. Iya, nih kayak biasa, kayak ngerjain laprak, project-project buat UTS. Belum lagi ngejar belajar buat UTS-nya itu. Sama sih, kalau gue sama kayak kalian, mau UTS gini tuh banyak banget tugas dari dosen dikasih gitu. Gimana kalau Zara? Aku sama sih kurang lebih kayak kalian kesibukannya belakangan ini. Tapi ya udahlah karena udah biasa juga nih ya. Jadi ya udah kita bawa enjoy aja sama kesibukannya ya nggak sih? Iya. Iya, karena emang hidup tuh harus dibawa santai tapi jangan kelewat santai ya. Oke. Mantap. Oke. Ngomong-ngomong nih, hari ini kita ngumpul mau ngomongin apa ya? Oh iya, jadi hari ini tuh kita mau buat podcast. Nah, kalian ingat kan tema yang mau kita angkat hari ini tuh apa? Pasti inget dong, kita kan mau analisis film gitu kan, tapi kita analisisnya tuh dari bagian pendekatan psikologis, bener nggak? Bener banget tuh, terus juga kita tuh sekarang bakal ngomongin tentang film Jeng Laskar Pelangi. Yaudah mungkin bisa kali ya kita mulai nih diskusi kita nih buat sharing-sharing juga nih menurut pandangan kalian tentang film Laskar Pelangi ini kayak gimana ya nggak sih? Boleh langsung dimulai aja kali ya diskusi kita. Iya. Kalau dilihat dari anak-anak Laskar Pelangi ini nih, kayaknya umurnya masuk ke tahap perkembangan usia sekolah nggak sih? Iya bener banget nih soalnya ada scene dimana kayak Pak Harapan nih sempet kayak mention gitu kan kalau mereka ini tuh lagi di kelas 5 SD gitu kan. Oh iya benar. Terus juga soalnya nih kalau dilihat dari pas mereka setelah menang karnaval, itu kan sama aja kayak ciri-ciri perkembangannya tuh didominasi oleh pengalaman gitu nggak sih? Bener Wak, juga pas sebelum karnaval kan mereka kayak udah bisa mulai ngelakuin pengamatan ya, kayak pas ngamatin SDN sebelah tuh, SDN PN Timah buat persiapan karnavalnya. Berarti ya pada tahap ini tuh mereka udah bisa memahami perasaan mereka, bahasa, minat, sosial, dan budaya ya kan ya, yang karena udah kalian jelasin tadi. Iya benar banget tuh sih. Untuk contohnya tuh kayak si Ikal gak sih? Dia tuh udah mulai memahami perasaannya kayak suka-sukaan sama si Aling. Berarti dia tuh kayak udah mulai paham sama perasaannya dia gitu. Iya benar banget Pris. Terus itu juga tuh pas Pak Harpan meninggal, kan anak-anak Laskar Pelangi tuh mereka semua ikut ngerasa sedih gitu kan. Ya walaupun mereka ngerasa sedih, tapi minat belajar mereka tuh masih ada banget loh. Iya, soalnya juga pas
Bu Mus kan sempet nggak masuk kelas ya, tapi mereka tuh tetap datang gitu ke kelas dan mereka juga inisiatif buat belajar sendiri gitu di kelas. Ih, salut banget. Juga yang bikin Bu Mus sadar gitu loh karena semangatnya mereka, jadi Bu Mus hatinya tuh bergetar, bertekad lagi buat ngajar anak-anaknya lagi, membantu mereka untuk meraih cita-citanya. Nah, terus juga mereka udah paham sama minat dan bakat mereka masing-masing. Kayak contohnya si Mahar nih, dia kan lebih ke seni gitu kan, makanya dia tuh ditunjuk untuk menjadi ketua kelompok buat karnaval. Terus juga si Lintang, dia minat dan bakatnya tuh lebih ke hitung-hitungan, jadi dia tuh kalau menghitung tuh cepet banget gitu. Bener banget nih kalau yang dikatain Friska. Kalau kita lihat dari segi sosialisasinya juga nih ya, kita bisa lihat nih dari segi interaksi mereka, kayak itu tuh terjalin dengan baik banget ya persahabatan mereka itu. Walaupun ketika mereka sempat hilang beberapa hari tuh di scene pas Pak Harfan yang meninggal tuh, mereka bisa loh ngerangkul buat teman-temannya buat kayak ngumpul lagi, belajar bareng lagi, kayak gitu ya nggak sih? Bener ya, terus juga berarti kan mereka ada di dalam tahap perkembangan anak usia sekolah ini. Nah, mereka tuh kayak udah bisa nafsirin dan ngelakuin pengamatan. Terus juga mereka juga paham sama perasaan mereka tadi, baik pas sedih ataupun senang. Terus juga mereka udah bisa bersosialisasikan ya satu sama lain. Dan yang pasti paham sama minat mereka masing-masing gitu. Nah, iya benar banget nih. Sebenarnya dari yang udah kita omongin sebelum-sebelumnya yang udah di-mention sama teman-teman yang lain tuh juga udah masuk loh ternyata dalam aspek-aspek perkembangan, ya nggak sih? Contohnya tuh ya kayak ada aspek perkembangan kognitif tuh, kayak itu tuh di scene kayak dimana kayak Lintang tuh bahas tentang soal buaya, pari, serta kayak pelangi, gimana itu terbentuk dan kayak fakta-fakta tentang itu, ya nggak sih? Oh iya, bener. Itu tuh kayak artinya Lintang tuh udah mulai bisa berpikir secara konkret gitu, ya kan? Terus juga kayak apa ya, dia tuh udah bisa menghubungkan konsep-konsep yang dia pelajarin sama pengalaman yang dia alamin gitu. Iya, terus buat aspek-aspek perkembangan lainnya tuh dari minat, sosial, emosi, dan moral udah kita bahas dengan menyinggung sikap-sikap mereka di pembahasan tadi. Banget dari tahapan dan aspek perkembangan yang udah kita bahas tadi, pasti adalah ya faktor-faktornya nggak sih yang berpengaruh sama perkembangan psikologis mereka kalau yang tadi udah kita bahas. Iya benar banget sih, pasti ada juga faktor-faktor eksternal yang kayak mempengaruhi, contohnya tuh kayak faktor lingkungannya, sama status sosial ekonominya juga, ya nggak sih? Bener ya, tadi kan udah sempet mention faktor lingkungan ya. Kalau misalkan dilihat dari faktor lingkungan, itu contohnya kayak pas Pak Harfan sama Bu Mus tuh selalu ngedukung mereka buat nggapai cita-citanya, dan itu yang bikin karakter mereka tuh terbentuk gitu. Oh iya, terus bener banget ya. Terus juga kalau status sosial ekonomi itu juga apa ya, membuat mereka tuh jadi termotivasi gitu loh buat ngejar mimpi mereka, biar mereka tuh bisa lebih sukses daripada keluarga mereka yang sekarang ini. Walaupun ya faktor ekonomi tuh sempat menghambat mereka buat nggak sekolah gitu kan. Iya, tapi untungnya tuh dari faktor keluarga ngedukung banget mereka buat tetap sekolah untuk menggapai cita-cita mereka. Bisa dilihat pas Ikal mau berangkat sekolah, ibunya tuh semangat banget buat dukung dia. Iya, dan ditambah lagi peran atau sosok ayah Lintang ini loh yang selalu ngedukung dia buat sekolah walaupun jaraknya jauh, harus melewati berbanyak macam rintangan kayak dengan buaya atau rerumputan yang lainnya, tapi ayahnya itu selalu menekankan untuk mengejar mimpinya agar nasibnya tidak sama seperti ayahnya. Nah, bener banget. Nah, dari yang faktor-faktor yang udah kalian sebutin itu akhirnya membentuk karakter mereka menjadi kuat, semangat, dan pastinya tak pantang menyerah. Wah iya ya, benar. Tapi ya guys, setiap faktor tuh pasti ada dampak positif dan negatifnya. Walaupun karakter mereka yang terbentuk tuh kayak tadi tuh yang karakter-karakter yang baik, yang semangat, kuat, pantang menyerah. Kayak contohnya nih, pas Lintang cerita ke Ikal kalau dia tuh sebenarnya mau bantuin ayahnya melaut aja buat cari uang.
berarti kan pikiran Lintang itu tuh kayak dampak negatif dari status ekonominya ya nggak sih? Iya, benar-benar. Pasti sesuatu itu tuh kayak ada dampak positif maupun negatifnya. Cuman itu balik lagi juga kan ke faktor dampak mana sih yang lebih dominan di antara keduanya itu ya nggak sih? Iya, Ra, bener banget. Terus juga peran dari Bu Mus sama Pak Harfan sebagai guru tuh berpengaruh banget dalam mengoptimalkan perkembangan mereka loh. Ya betul banget, bisa kita lihat dari dukungan-dukungan yang selalu mereka berikan, terus juga mampu mendampingi dan memahami sosok Harun gitu yang dapat kita katakan spesial gitu, yang memang perlu bimbingan lebih dari pembelajaran. Kayak Pak Harfan sama Bu Mus tuh keren banget sih. Iya, Mus tuh kalau dilihat-lihat tuh apa ya, Mus tuh bisa bisa nyesuaiin masing-masing anak-anak Laskar Pelangi itu diperlakukan seperti apa gitu. Jadi terus juga walaupun sekolah mereka fasilitasnya kurang memadai, Mus juga punya banyak ide gitu. Jadi Mus berinisiatif menggunakan media yang gampang dicari. Bener, terus kalian inget nggak sih yang scenes mereka ngitung pakai lidi gitu, padahal kalau yang di SDN yang sebelah itu SDN PN 5 itu kan padahal mereka pakai kalkulator gitu ya. Terus ini juga nggak sih, kalian inget nggak waktu itu tuh Pak Harfan tuh bijaksana banget ketika sekolahnya banjir gitu, yang bocor tuh masuk airnya, beliau nyuruh Bu Mus untuk ngajak anak-anak belajar di alam bebas. Wah, bener banget sih. Emang nih tokoh Pak Harfan ini tuh emang top banget. Istilahnya kayak definisi role model guru yang sebenarnya nih. Pak Harfan juga kayak nanemin banget nih kayak nilai-nilai karakter ke anak-anak Laskar Pelangi. Contohnya itu ada satu kata yang beliau tuh bilang, sebagai manusia itu tuh kita harus memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Dan secara nggak langsung motivasi itu loh yang bikin mereka itu tuh selalu semangat buat kayak menempuh pendidikan lagi, ya nggak sih? Iya, bener banget. Berarti memang peran guru di sini tuh sangat penting banget gak sih? Macam-macam juga perannya, bisa jadi motivator, fasilitator, mediator, terus juga banyak deh pokoknya buat optimalin perkembangan mereka. Iya ya, makanya tuh guru tuh disebut apa ya, pahlawan tanpa jasa gitu ya. Karena emang peran guru tuh bener-bener berpengaruh banget lah, keren banget kayak gitu. Tapi masanya guys, ini tuh obrolannya seru banget, cuman nggak kerasa ya kita tuh udah cukup lama sharing-sharingnya. Bener juga, nggak kerasa ya udah jam segini. Kalau kayak gitu mungkin buat di podcast kali ini kita sampai sini dulu kali ya, sharing-sharing serta diskusi tentang film Laskar Pelangi ini, ya nggak sih? Oke, mungkin cukup sekian gitu ya sharing-sharingnya, karena kita mau kalian tuh dengerin itu dengan nyaman, dengan durasi yang nggak terlalu panjang. Jadi sharing-sharing kita hari ini tentang analisis film Laskar Pelangi dari segi perkembangan psikologis sampai sini dulu ya. Ya, semoga sharing-sharing kali ini dapat bermanfaat yang banyak dan nambah wawasan buat kita semua ataupun pendengar podcast ini. Oh iya, sebenarnya juga mohon maaf jika ada kata-kata dari kita yang kurang berkenan di hati kalian. Makasih semuanya. Sampai bertemu di lain podcast. Bye-bye. See you. Dadah. Bye.